Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Warrior, selamat datang di podcast Cerita Kita Bersama episode 2. Sebuah ruang ngobrol yang kita ciptakan untuk berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi dari berbagai sudut kehidupan di dalam CKB Logistics. Di sini kita percaya bahwa setiap orang punya kisah yang layak untuk didengar, entah itu penuh perjuangan, penuh tawa, atau justru sederhana tapi bermakna. Karena lewat cerita, kita bisa saling belajar, saling terhubung, dan saling mendukung. Jadi, duduk santai, siapkan telinga dan hati untuk cerita-cerita yang hangat, inspiratif, dan pastinya bikin kita semakin dekat. Sekarang, saya bersama Pak Iman Syafei. Halo Bu Eti, apa kabar? Beliau adalah Direktur Utama dari CKB Logistics. Nah, kali ini di podcast yang kedua, kita akan ngobrol tentang Mission Possible di dalam dunia logistik. Ini pastinya podcastnya sangat menarik Bu Eti. Betul Pak Iman. Karena nanti kita akan ada bintang tamu kita, teman-teman kita di Project Logistik, yang di kepala gengnya Pak Zaki. Betul. Yang sudah kita kenal bersama, jadi pasti akan seru. Nah, sekalian Pak Iman, hari ini saya mau ngenalin satu security baru, jadi masih probation. Nanti tolong dinilai juga seberapa kemampuan dia untuk beradaptasi di dalam organisasi ini. Mana dia, Teddy? Masya Allah. Harus gitu ya? Harus gitu ya? Siap. Apa kabar? Baik. Eti, sehat. Sehat, Teddy. Aduh, alhamdulillah. Kita ketemu lagi. Loh, ada bapak kita. apa kabar Pak? Sehat Pak? Aman. Waduh, saya kalau salaman sama Bapak, tangan saya kelihatan kotor ini. Sehat ya Pak? Aman. Luar biasa. Ini sudah hadir tentunya dua sosok yang sangat luar biasa sekali. Nah, tapi saya itu Pak izin, saya itu baru bergabung Bu Eti. Ini saya begini aja ya. Boleh. Apa gimana? Sesuai. Saya tuh baru bergabung dengan CKB dan yang pasti seneng banget nih. Ya karena tentunya sebagai bagian dari CKB saya merasa sangat bangga. Saya mau tanya boleh Pak? Mungkin sebelumnya Teddy silakan duduk. Iya maksud saya. Biar lebih aman gitu loh. Agak capek kita lihat. Agak capek kayaknya. Iya, terima kasih. Iya. Kalungnya bagus banget ya. Oh iya ya. Masya Allah. Boleh Bu kalau mau. Ini gara-gara podcast pertama. Iya. Ini ya. Dapat ya? Ini aku Honornya bagus berarti di CKB ya. Alhamdulillah, makasih banyak. Nah, ini kan CKB itu terkenal dengan semangatnya yang luar biasa, Pak. Itu ada namanya yel-nya tuh Warrior CKB. Boleh dijelasin Pak sedikit itu tuh apa sih, Pak? Ya. Jadi Warrior ini sebenarnya merupakan budaya perusahaan sekaligus identitas. Jadi mencakup seluruh insan di lingkungan CKB Group. Jadi istilah Warrior sendiri menggambarkan passion dari tim CKB, semangat keberanian untuk berjuang dan akhirnya bisa mencapai kemenangan. Jadi itu esensinya untuk seluruh karyawan dalam menghadapi tantangan bisnis logistik yang memang dinamis dan penuh tantangan ya. Jadi budaya CKB Warrior ini dibangun dari nilai inti core values dari grup TMT dan karakter kepemimpinan atau leadership trait yang menjadi dasar pertumbuhan untuk perusahaan. Jadi ini melalui semangat Unlimit Your Potential atau UYP, maka setiap warrior diajak untuk terus berkembang, berani melangkah lebih tinggi, dan mengeluarkan potensi terbaiknya tanpa batas, menciptakan dampaknya nyata di setiap langkah perjalanan CKB itu sendiri. Oh jadi kalau anak CKB itu berarti warrior ya Pak? Berarti selalu penuh dengan semangat dan pantang menyerah. Ya. Harus tangguh, tidak menye-menye. Ya, Bapak seperti ke saya tadi bilang nih. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong semuanya. Iya Pak, izin juga nih Bu Eti, ini kebetulan kan ada Bapak nih. Ini aku mau tanya juga nih. Ini saya dengar-dengar nih ada divisi yang kabarnya itu mengerjakan special project di CKB. Yaitu project apa Pak? Ini katanya keren banget nih. Divisi SPF. SPM. Udah ganti Pak ya? Divisi SPM. Kira-kira Pak, apakah memungkinkan kalau saya ikut bergabung? Saya kan pengen juga Pak, jadi keren juga gitu Pak. Masih bisa apa enggak tuh Pak? Jadi gini, SPM itu singkatan dari Special Project Management. Ya. Nah, ya, sebenarnya gini Teddy, di CKB sendiri setiap orang itu mempunyai tugas ini masing-masing dan potensi masing-masing ya. Jadi untuk Teddy mungkin karena baru join, jadi kita lihat dulu nih ke warrior-nya.
sampai bisa terbukti warrior, nanti kita pikirkan untuk bisa masuk ke SPM. Tapi SPM itu sendiri merupakan satu divisi, Special Project Management, di dalam CKB. Itu adalah unit kerja khusus yang menangani proyek-proyek logistik yang bersifat unik ya, atau sebutannya OWOS, mengangkut barang-barang yang overweight, oversize. Itu sangat kompleks pengerjaannya, dan seringkali itu bukan suatu hal yang rutin. Jadi dibandingkan dengan operasi logistik biasa, jadi kita bisa mengangkut barang-barang yang bentuknya boleh dibilang besar, ya, beratnya juga bisa beratus-ratus ton, dan mengirimnya juga bisa sampai masuk ke hutan yang memang belum ada jalannya, itu kita lakukan, gitu ya. Jadi memang untuk Special Project Management ini, atau SPM ini memerlukan perencanaan dan koordinasi dan pelaksanaan yang lebih kompleks baik dari tim maupun juga dari cara mereka melakukan tugasnya. Jadi dan alat-alat yang digunakan juga khusus, multimoda yang dia pakai, ada alat beratnya, dan pengiriman daerah terpencil itu memerlukan alat khusus. Ada yang disebut multi axle yang memiliki beberapa sumbu yang banyak, gitu ya. Nah, dan juga selain pengiriman lokasi terpencil juga butuh semacam regulasi yang khusus, karena kita harus memastikan setiap kali kita lewat jalan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku juga ya, dan tidak merusak jalan yang sudah ada, gitu ya. Dan manajemen dalam konteks ini berarti bukan hanya pengaturan fisik, tapi juga pengelolaan seluruh aspek proyek, baik dari si timeline, budget, sumber daya, resiko, pemangku kepentingan, kualitas, regulasi, hingga keamanan dan keselamatan. Itu yang paling utama ya, Pak? Itu ya. Tadi ada keamanannya juga, mungkin security-nya bisa. Coba deh ini kali dibantu di situ. Nanti minimal bisa jadi ganjel, Pak. Jadi ganjel dulu ya. Startnya di situ ya. Startnya, kata Bapak startnya di situ katanya. Jadi ganjelnya alat berat. Jadi ganjel alat berat. Nah ini saya amazed banget Pak. Saya pikir tuh kalau misalkan yang ada di pikiran saya, kalau logistik tuh nganter-nganter barang kayak ke rumah saya Pak, yang suka ada tiap hari paket saya suka emosi sama istri saya Pak. Tiap hari paket terus Pak, yang bayar saya Pak gitu. Tapi ternyata ini ada yang emang barang-barang besar atau benda-benda yang tidak terbayangkan untuk bisa dipindahkan, ternyata bisa ya. Betul, bisa. Luar biasa. Nah, gini deh Teddy, kalau mau tahu mengenai Special Project Management dan gimana pengalaman tim SPM dalam menghandling Special Project ini, coba kamu panggil timnya ya. Mereka ini bertanggung jawab mengerjakan Mission Possible di CKB. Baiknya kita dengar langsung dari mereka. Oh baik Pak. Berarti aku jemput sekarang Pak? Ya, ada ongkosnya nggak Pak? Jangan ongkos saya kerja di sini Mas. Ini bagian dari ujian. Bagian dari ujian. Oh ngetesnya begini. Baik kalau begitu saya akan langsung jemput ya. Pak, gitu. Tapi kebetulan Pak, karena tim Mission Possible-nya akan datang, saya harus gantiin mereka di lapangan Pak. Jadi saya pergi dulu ya Pak ya. Ibu juga bareng saya? Iya. Siap Bu. Sampai ketemu lagi Pak Iman. Pak izin Pak, saya akan jemput sebentar lagi. Terima kasih. Pak izin. Ini sudah hadir Pak, udah saya bawa ini kebetulan. Zaki. Pak Zaki, silakan. Tepuk tangan dulu buat Pak Zaki. Silakan. Siap. Izin. Pak saya duduk sini ya. Iya. Baik. Ada. Ini Zak. Jadi tadi manggil Pak. Iya. Gimana Pak? Jadi ada karyawan baru nih. Jadi kayak kenal. Iya. Kayak udah pernah. Agak-agak ini sini. Iya. Agak beda dikit Pak. Harusnya beberapa bulan jadi kayak gini. Kebalikan ini kenapa kebalikan? Mungkin kalau ini kan by design nih. Ini by nature. By design, by nature. Iya benar-benar. Siap gimana Pak? Ceritanya Teddy ini pengen tahu mengenai SPM, Special Project Management. Jadi mungkin Teddy nanti Zak bisa panggil teman-teman juga untuk sharing lah apa sih yang SPM itu apa, dan kira-kira pengalaman di SPM itu seperti apa untuk Teddy, juga buat Teddy dan juga buat teman-teman Warrior. Oke Pak. Siap. Jadi mungkin perkenalkan diri dulu boleh. Oke siap. Saya Zaki dari grup head untuk Special Project Management, di mana kita menghandle tentang barang-barang yang sifatnya OWOS. Orang bilang OWOS ya, overweight, oversize, atau yang unik-unik, yang aneh-aneh, yang nggak biasa gitu ya. Nah kita menghandle gimana caranya itu sampai dari satu tempat ke tempat lain, perlu planning dan lain-lain, yang semuanya akan sesuai dengan timeline yang
kita janjikan ke customer. Paling itu. Oke. Nanti secara detail kita akan bahas itu juga sama teman-teman. Boleh deh panggilin teman-temannya. Oke, Langsung siap. panggil aja, kita udah Oke. penasaran nih. Oke. Izin, Pak. Oke, saya yang manggil atau? Oh, saya yang manggil atau Tuhan yang panggil? saya temenin, Oke, siap. Pak. Oke, izin Pak ya. Ya, silakan. Oke, saya temenin Pak sebentar, Ya, kita ya. panggil dulu. Nah, ini Pak Zaki kita udah bawa Pak. Ini Pak, saya udah bawa teman-teman. Ayo guys, masuk. Lalu Pak Iman. Selamat keluar. Luar biasa. Warrior. Oke, mantap. Kabar ya? Semangat. Oke. Ini apa kabar? Oke. Dina, oke. Duduk. Duduk. Ini bawa sampel ya? Bawa sampel. Kalau semuanya ada berapa tim SPR? Kita sekarang di 45-an Pak. 45 orang semua. Oke. Ya, mungkin bisa dikenalin, Zak. Oke. Sama Oke, timnya. mungkin saya mulai dari sekarang nggak ladies first yang itu dulu ya, Dina. Oke, yang paling senior, karena terlihat dari bentukannya gitu itu paling tua. Iya, kebetulan namanya juga sesuai. Itu adalah Pak Tua Priyo Sembodo. Nah, yang sekarang beliau handle adalah di mining and oil and gas division gitu ya. Jadi yang menghandle khusus barang-barang mining maupun oil and gas. Halo Warriors. Halo Warriors, kasih tepuk tangan dong. Lanjut Ya, Pak. lanjut. Oke, yang selanjutnya juga tidak kalah senior adalah Pak Wismak. Ini namanya juga cukup unik sesuai orangnya. Yang saat ini menghandle di EPC ya, EPC untuk EPC. Silakan Pak Wismak. Tepuk tangan semua. Wih, cakep. Oke. Lalu lanjut Pak Saifuddin Aziz. Ya, tak kalah senior dengan senyum manisnya. Pak Aziz saat ini menghandle di Special Project Engineering ya, untuk lab head di Special Project Engineering. Jadi yang lama-lama, yang agak unik-unik lagi Pak Aziz gitu ya. Pak Aziz luar biasa. Halo semua, dikasih teman Oke. Pak Aziz sehat Pak Aziz? Alhamdulillah. Apa kabar? Baik ya semuanya. Baik. Oke, mic-nya kalau bisa jangan simpan di situ. Bingung nih. Bingung. Iya, oke. Siap. Yang berikutnya. Berikutnya, oke, ini yang paling cantik di antara kita, Ibu Dina. Dina ini yang saat ini menghandle di quality kami, Pak. Oke. Jadi yang jadi polisinya buat semua teman-teman. Luar biasa. Halo Warriors. Halo, tepuk tangan dong. Pak, izin Pak, ini kan semuanya warrior nih, luar biasa. Kita mau cobain yel-yelnya CKB Warrior. Oke, boleh. Pak? Mau denger ya? Boleh. Yel-yelnya ya? Siap, Pak. Nanti belajar sekalian ya. Siap Pak. Jadi nanti saya bilang CKB Warrior, nanti yel-yelnya berani, berjuang, menang. Berani berjuang menang. Siap. Oke, CKB Warrior. Berani, berjuang, menang! Menang. Pak, ini kayaknya masih kurang semangat, mungkin bisa sekitar ya 10 kali lagi. Oh, udah Pak ya, cukup sekali aja. Baik Pak, ini sudah hadir Pak, ada Pak Zaki beserta dengan tim tentunya. Dan tentunya kita pengen tahu banyak nih Pak mengenai, terutama saya Pak, kan saya ada rencana mau bergabung nih Pak. Ya. Dari ya saya pengen ada peningkatan lah gitu Pak. Gimana tuh Pak? Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan atau Bapak ingin pertanyaan boleh? Ya. Jadi ada yang mau melamar jadi Jack and Rolling. Oh, Jadi Jack and Rollingnya maksudnya. udah pas Pak. Iya, Apa itu? sama kayak balok gitu. Iya. Jadi Zaki, mungkin bisa di ini juga ya Zaki. Kan banyak yang pengen tahu nih mengenai Iya. SPM. Zaki sendiri udah berapa lama di SPM? Iya, saya cukup lama Pak, ya cukup jadi senior juga gitu ya, agak-agak kadaluarsa mungkin sedikit lagi, ya itu agak di 20 tahunan Pak gitu di sini. Oke. Alhamdulillah bertahan dan betah di sini. Gitu, Pak. Iya. Terus ya justru itu saya pengen tahu tuh, 20 tahun tuh kan nggak sebentar ya. Iya. Sehingga saya pertama kali join ini juga Zaki Iya, juga udah di betul. project. Apa yang membuat Zaki betah? Kira-kira momen-momen apa yang membuat Zaki tertarik dan pengen di situ terus? Oke, pertama project itu dari awal saya lihatnya Pak, memang pertama enak gitu Pak. Enak tuh karena bener-bener customize, banyak adventure-nya. Jiwa saya itu adventure Pak. Terus kedua unik. Unik tuh karena memang nggak cuma karakteristiknya, termasuk juga orangnya unik, yang kita temui di lapangan juga unik-unik gitu ya. Dan yang terakhir yang mungkin sama dengan saya itu tadi adventure, saya bisa jalan-jalan Pak kemana-mana gitu dari project gitu sih Pak. Paling enak bisa ketemu orang, bisa ketemu berbagai daerah gitu, bisa ngelihat. Iya, saya ingat Zaki pernah cerita dia ketemu lalat babi apa? Oh iya. Iya. Apa itu, gimana Pak? Bukan Pak, jadi waktu
ada eksekusi shipment gitu ya, itu babinya sama hampir dengan kargonya hampir sama-sama gede gitu, jadinya ya ketemunya babinya merah lagi gitu ya, jadi ya itu di Papua kebetulan bukan nih, kalau di makanya kalau di tempat lain kan kita nggak ngeliat tuh itu babi ada di situ ya gitu. Jadi itu sih Pak. Menarik. Nah, memang kalau biasanya kan yang namanya logistik biasa tuh kan ibaratnya rutin lah ya. Iya, betul. Ngirim paket, kemudian kirim, betul. Ya kan. Iya. Ini kalau project tuh kan benar-benar yang nunggu project ya. Iya. Jadi kalau nggak ada project ya nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau begitu project banyak, itu kayak apa tuh ritmenya tuh bisa manage itu tuh? Nah itu dia Pak, karena saking customize-nya bentuk project, kita tuh kalau orang bilang begitu nggak ada kerjaan, kita semua rapih gitu ya. Bahkan saya yang tadinya berambut sampai nggak ada rambutnya lagi, itu di project bisa sampai kayak gitu Pak. Iya. Nah tapi ya itu udah kita begitu nggak ada pekerjaan, semua rapi, bersih, wangi gitu ya. Nah begitu ada kerjaan banyak, hampir semua orang bisa nggak ketemu antara satu sama yang lainnya gitu. Karena kita bisa nyebar ke setiap daerah, terus ngerjain project-project yang menurut beberapa orang mungkin awalnya impossible atau nggak mungkin, tapi kita telusuri akhirnya ternyata bisa kita lakukan gitu Pak. Gitu ya teman-teman ya? Jarang pulang tuh Pak. Jadi KHO aja baru udah rasanya 6 tahun nih. 6 tahun baru pulang ya? Oh iya, udah beda ya. Iya, terlambat bisa. Tadi pintunya berubah. Oh iya benar juga. Belum sempat dipanggil Bang Toyib kan? Iya. Udah Pak, udah panggil Om. Kali puasa ya, kali lebaran. Pak izin Pak, ini juga kita ada video nih Pak, ada tayangan video juga. Nah ini beberapa proyek kami Pak yang memang kalau dilihat bentukannya, kargonya terutama ya, itu mungkin nggak biasa. Mulai dari areanya, kargonya sendiri, kita gimana cara angkat ke atasnya, gimana. Nah ini juga kita lihat di aplikasi, gimana cara menghitung dan lain-lainnya, supaya lebih presisi gitu ya. Secara eksekusi, secara teknis, maupun secara waktu supaya tepat sampai di customer gitu ya. Ya mungkin teman-teman ada masukan juga dari beberapa proyek itu, pengalamannya. Silakan. Pekerjaan itu kalau di SPM itu sangat challenging Pak. Ya jadi dengan barang yang besar kita dituntut untuk membawa barang ini dengan safety, aman dan tepat waktu. Nah itu challenging ya. Kadang-kadang kita juga harus berhadapan dengan isu sosial, community, bahkan cuaca buruk Pak, seperti itu ya. Yang membuat sangat challenging banget pekerjaan di SPM seperti itu. Bener-bener warrior yang tangguh aja yang bisa dia. Yes, Harus bisa bergabung, Bapak meragukan saya kayaknya. Aduh ya. Oke baik. Ya. Terus gimana lagi Pak? Ada lagi Pak nih yang seru. Sekarang kebetulan kan di kita kan ada yang paling cantik nih. Oke, Di project tuh di lapangan, di mana-mana kan kayaknya laki semua gitu, bosel gitu, gesang gitu. Nah mungkin dengan adanya perempuan, Kartini Pak. bisa. Mungkin Tapi tato-tato ini kartono. bisa. Mungkin Dina bisa cerita kira-kira pengalamannya gimana di tengah teman-teman project tuh, ada kendala apa enggak gitu ya? Ya alhamdulillahnya sih ya Pak ya, di SPM dan di CKB ya secara khususnya bekerja sebagai wanita gitu ya di tengah lautan laki-laki ini ya nggak ada kendala alhamdulillahnya, karena lingkungan kerjanya saling mendukung, saling support gitu, jadi nggak ada itu cerita diskriminasi atau pendapatnya nggak didengerin cuma gara-gara cewek, bahkan saat saya lagi ke site gitu. Nah untuk tipsnya ya memang namanya kerja sebagai perempuan kita ya memang harus berani, fierce, dan percaya diri ya Pak ya. Jadi alhamdulillahnya, bentar dulu dong, banyak ngomong. Ya alhamdulillahnya. Ini contohnya alam perempuan tuh. Iya, kan memberikan warna berbeda ya di antara bapak-bapak ini. Mau minum amloditin Iya dulu. kira-kira 5 menit lagi ya. Ya jadi alhamdulillah nggak ada kendala berarti, dan ya palingan yang bikin ribet ya karena bapak-bapak ya Pak. Kadang suka gregetan gitu, misalnya Bapak seragamnya bisa lebih berantakan lagi tuh. Itu aja sih Pak. Atau Bapak sudah mandi belum hari ini? Jadi so far Kesempatan mengalir. Jadi so far enjoy sih Pak kerja di. Sisa berapa? Sudah. Kayaknya sekarang di SPM. Oh kebetulan kami berlima ya. Jadi Serikandi. Sri Kandi Kandi semua. ya. Jadi hangout bareng ya.
gitu lah Pak. Jadi so far enjoy dan seru sih. Jadi kalau ke lapangan itu benar-benar kita serve. Kalau dia misalnya datang, cewek, yo site itu, semuanya kita layan. Mau jalan kemana kita anterin. Dan mungkin satu Pak kelebihan kalau perempuan itu dia lebih detail ya Pak ya. Iya. Jadi melihat sesuatu yang tidak dia lihat, mereka bisa lihat. Kita pun bisa melihat sesuatu yang mereka tidak bisa lihat. Udah jelas Pak. Pak izin Pak, ini saya mau tanya lagi nih. Kan ini logistik ngirim-ngirim barang ya. Kira-kira ada pengalaman paling ekstrim atau mendebarkan nggak dalam memastikan barang sampai tepat waktu? Itu kan mungkin masih deg-degan banget nih. Apakah pernah dihadang oleh warga? Atau masyarakat itu? Makanan Atau sehari-hari. preman? Iya, udah pasti. Coba silakan, Pak Ibu Ismail atau Pak Ajis? Pernah dulu itu di Kalimantan, ya kita itu ngirim barang ke area apa namanya, ke bener-bener remote area gitu. Iya, betul. Ke remote area. Nah di situ itu warga itu sampai datang bawa barang. Nah, iya siapa tahu tiba-tiba lewat mati kan. Kita sedap. Kita tetap berusaha untuk bisa menyelesaikan itu semua gitu. Iya. Nah itu tantangannya kalau project itu selalu ketemu hal-hal yang aneh-aneh. Tunggu ada orang aneh juga. Coba Wisma ada Coba lain. Baik. Kalau sama sih Pak Ajis, kita kumpulan orang-orang aneh. Ketemu hal-hal aneh ya. Biasa. Ya so. Mesti itu Pak. Tapi seru loh, ya kan? Ya seru. Kalau yang lain juga ada pengalaman yang berbeda mungkin? Ya mungkin kalau dari saya ada beberapa pekerjaan sih Pak ya, ada di ketika kita melayani beberapa site kontraktor mining gitu ya, seringkali dihadang gitu ya, mungkin sempat ada tim saya nelfon malam-malam ya Pak Jaki ya, ya tolong saya mau dibunuh. Usahakan mau gimana gitu ya, dikejar oleh masyarakat gitu ya. Jadi ya akhirnya untungnya bisa diselesaikan dengan meeting dan penyelesaian dengan baik hati gitu ya semuanya. Jadi selesai semua masalah akhirnya gitu lah. Jadi emang seringlah menghadapi hal-hal seperti itu Pak. Kalau kira-kira kunci keberhasilan project itu apa? Mungkin dari Hua atau dari? Kunci keberhasilan yang selama ini sudah berjalan ya Pak ya. Pertama itu kalau menurut saya komunikasi dan koordinasi Pak. Okay. Nah itu harus dari Pak Jaki ke kami ke bawah itu harus satu suara semua Pak ya. Apa yang kami lakukan, mitigasi apa yang kami harus sudah siapkan di awal Pak, ketika kami harus menghadapi A, B dan C sekian banyak masalah gitu Pak ya. Planning ya. Planningnya Pak seperti mitigasinya. Karena kalau kita nggak mitigasi dari awal, wah kita akan kesulitan ketika kami menghadapi masalah Pak ya seperti itu. Itu satu Pak, komunikasi dan koordinasi. Yang kedua adalah mungkin lebih ke para mitra kerja kita Pak ya. Kita harus bisa mengkondisikan bahwa bekerja bersama CKB itu bisa safety, aman dan terorganisasi dengan baik Pak seperti itu. Jadi kita bisa saling support di lapangan. Itu saja Pak. Ya. Kita tuh sering dapat itu tuh ke tanda tangan untuk perjalanan dinas tuh. Survei bilangnya. Survei. Tempat-tempat eksotis juga saya bilang. Berarti Itu ada apa? Apakah itu di luar negeri Pak? Karena pertanyaan saya berikutnya adalah apakah ada proyek di luar negeri? wah itu. Ini alhamdulillah CKB project khususnya gitu ya. Saat ini tuh sudah banyak melakukan pekerjaan di luar negeri, bahkan kita langsung ambil dari luar negeri gitu ya, dan itu pun bukan pekerjaan yang mudah gitu ya, seperti halnya trafo atau beberapa pekerjaan yang memerlukan teknis, dan kita langsung biasanya supervisi dengan ke sana gitu ya untuk bisa melihat baik itu impor maupun ekspor untuk semua barang-barang yang overweight oversize tadi gitu. Jadi kita sudah worldwide lah untuk project gitu. Dan punya rekanan dari luar juga ya? Ya, Partner kita. ada termasuk dari Amerika, kita kemarin beberapa kali dari Amerika, Eropa juga, dan ada Afrika, terakhir ya kita kirim itu Afrika ke sana. Jadi apalagi Asia, kalau Asia udah memang ya itu kawasan kita lah ya gitu, KAMSI kan kita ya. Nah tapi kalau ke luar negeri, nah itu di luar Amerika sudah, Eropa sudah, bahkan sampai Afrika. Luar bioskop. Iya, iya. Boleh kasih tepuk tangan dong? Betul. Ini katanya ada satu lagi Pak. Apa? Salah satu anggota tim apa nih? Tim teman. Oh iya. Kita ngomongin luar negeri tadi. Oh iya benar. Itu kebetulan baru tiba saat ini dari Singapura. Itu ada ya pekerjaan ship to ship yang dilakukan di Singapura gitu ya. Mau saya yang jemput atau gimana Pak? Iya, itu kan dijemput. Baik, Ya, kalau saya yang jemput Singapura jemput di bawah. Iya. Biasanya security yang jemput sih, Pak.
Nah, ini tuh. Kasih tepuk tangan dulu dong. Pak Salim. Mas Salim namanya. Mantap. Silakan Mas Salim. Cium tangan semua di sini. Nah ini karena baru datang kan ada pepatah mengatakan Ya. tak kenal maka tak pinjam uang deh. Ini kita mau kenalan dulu boleh ya? Boleh. Sudah hadir Bang, apa kabar Bang? Ya, alhamdulillah. Halo semua. Halo. Ya, saya Salim Muhammad dari divisi MOG Mining Oil and Gas. Biasanya mengangkut unit-unit alat berat. Oh baik, kalau gitu kasih tepuk tangan dulu. Ya, Ceritain dong lebih kita tahan dulu. tadi. Mungkin mau cerita dulu pengalaman Dari mana tadi? Singapura gimana? Dari bandara, Pak Jis. Dari bandara ya? Bandara mana? Ya, kebetulan ini habis dari Singapura, Pak. Oh sombong ya. Saya nanya ya. Seragamnya aja beda, Pak. Seragam Indonesia, CKB Singapura. Beda sendiri. Coba ke Singapura guys. Iya iya. Di sana mengerjakan apa Bang? Kebetulan kemarin dari salah satu customer kita, Trakindo, dia ada import 6020 ekskavator dari Singapura ke Indonesia, Pak. Luar biasa. Tepuk tangan lagi. Siap. Sekarang saya mau nanya nih, dari kan teman-teman sih udah bertahun-tahun lah ya di proyek logistik SPM. Mungkin bisa share masing-masing proyek apa yang paling berkesan yang pernah dilakukan selama ini dan kenapa? Mungkin dari tua dulu kali ya. Oke, dari saya ya. Project yang paling berkesan, yang berarti ya sangat challenging, Mbak ya. Kita pernah lagi itu pengiriman transformer Pak, ya 150 ton ke salah satu customer kita di Sorowako ya. Paling lagi itu kita melakukan ship to ship juga di Jurong, Singapura gitu Pak ya. Barangnya besar, 150 ton lumayan Pak ya. Nah, di situ kita menggunakan semua aset kita Pak. Kita menggunakan LCT kita, Adinda Zula. Kita menggunakan Mutu Excel kita sendiri Pak, seperti itu Pak ya. Jadi pekerjaan yang memang mulai dari Singapura sampai ke site, bahkan sampai ke tujuan, dibongkar di lokasi pun menggunakan jacking rolling CKB Pak, ini SPM Pak. Jadi semua full support oleh aset CKB Pak, seperti itu. Jadi sempat ada challenging terkait waktu, terkait cuaca buruk tuh common Pak ya di laut, tapi syukurnya bisa selesaikan, barang boleh aman tiba di tujuan dan boleh tiba tepat waktu Pak, itu intinya. Sip, terima kasih Pak. Ya, bagus, makasih Bro. Di saya sih project berkesan banyak ya Pak ya. Tapi yang paling berkesan itu yang ini mungkin CKB baru pertama kali lakukan. Di mana kren 800 itu kita dirikan di tengah kota, kita ngangkat dengan ketinggian sekitar 100 meter lebih. Oh, itu Nah, di situ kan pertaruhan banyak. Genset Pak. Center ya? Iya, jadi itu sih kalau dari saya Pak. Selain yang lain kepanjangan kalau diceritain. Pengangkatan tertinggi ya berarti CKB ya. Pengangkatan tertinggi CKB Oh, di tengah kota Jakarta. Oke. Kalau saya itu di Sumbawa itu pernah ada project bawa barang tingginya 16 meter. Nah itu sudah ditonton semua orang. Jadi ditungguin semua orang. Ya, mulai dari polisi, pemerintah setempat, terus kemudian kepala-kepala tambang segala macam tuh nonton semua. Jadi yang tadinya mungkin biasa aja jadi berasa wah gitu. Ditonton. Tonton semua. Ya itu dari sisi kesulitannya juga memang secara teknis juga perlu Tidak mendetailan. iya. Tidak mudah ya. Terus kemudian kenapa di situ juga jadi spesial karena di situ tuh selain pekerjaannya seru, gede karena barang yang kita kirim itu besar, itu juga pemandangannya juga wow. Nah, itu besar sekali itu. View-nya ya? Jalan Alamnya, kerja, oke. jangan lupa jalan-jalan. Itu tempat eksotis tadi. Tempat eksotis Pak. Iya. Senangnya eksotis Pak Ajis ya. Nah, Dina, silakan Dina. Oke, kalau momen paling berkesan ya, alhamdulillah tahun lalu CKB kan menang Stevie Awards ya Pak ya, untuk penghargaan se-Asia Pasifik. Di mana saya berangkat tuh ke Filipina, Manila. Jadi berkat CKB saya jalan-jalan ke Manila. Terima kasih CKB. Iya. Nah, Pak Salim, Ya. yang paling berkesan. Sebenarnya ya benar juga sih kata Pak Wismok, banyak ya Pak Wis ya. Iya. Termasuk juga valenya 150 ton yang Pak Tua sebut tadi. Cuman yang paling saya ingat berkesan itu adalah karena saya mewakili CKB Singapura nih Pak. Jadi waktu
Waktu pertama kali masuk, dia setahun pertama masuk, langsung dibanjirin sama segmen Agrabareksa. Itu dari semua penjuru dunia, mulai dari Itali, Genova, terus kemudian dari Amerika, Huston dan segala macam. Itu custom clearance itu memang kelihatannya simple, tapi ternyata dokumennya ribet gitu. Jadi itu pelajaran berharga bagi saya gitu. Itu yang membuat saya terkesan untuk proyek-proyek itu, Pak. Tepuk tangan. Ya, itu pengalaman yang sangat menarik sekali ya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih juga untuk semua usaha dan kerja kerasnya untuk proyek-proyek itu yang sehingga ini bukan sesuatu yang mudah dan biasa gitu ya. Tapi faktanya bahwa kita pernah lakukan dan sukses, alhamdulillah itu menunjukkan kinerja CKB juga dipandang gitu ya. Dari itu dari customer kita, that's why kita pun dapat proyek-proyek yang besar yang saya pikir nggak semua perusahaan di Indonesia bisa melakukan itu. Ya, Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih dulu teman-teman. apresiasi ya Pak ya. Ya. Boleh kasih tepuk tangan lagi dong guys. Ya. Nah, saya juga pernah tuh terima dapat inquiry gitu ya. Biasa kan kita diskusi dulu ya. Waktu itu Zaki saya ingat ada inquiry apa tuh ya, mobilisasi rig kalau nggak salah. Oke, iya Pak. Tingginya itu 60 meter atau berapa gitu. Saya bilang, Zak, yakin lu bisa begini nih? Itu hampir setengahnya Monas tuh. Oh iya. Dibawa ke laut itu udah goyang begini. Iya. Dan ya kita juga sebagai operator harus mengerti juga secara resiko kan. Kalau memang itu beresiko tinggi, itu juga sesuatu yang mungkin nggak apa-apa juga kita tolak daripada resikonya kita terima dan kemudian bermasalah gitu ya. Nah mungkin saya mau nanya juga nih, pernah nggak ada momen-momen yang mungkin nggak sesuai rencana gitu ya? Dan bagaimana teman-teman mungkin menghadapinya gitu? Mungkin ada yang mau share? Ya, apa namanya? Ya mungkin saya awal dulu ya dengan apa namanya? Kalau inquiry Pak, memang kita biasanya menghadapinya dengan senyuman dan keyakinan gitu ya. Wah ya bisa Pak. Padahal di belakangnya gimana caranya? Gitu ya, tapi Dikduk bos ya, ya, tapi intinya itulah kita harus penuh dengan keyakinan. Nah, tapi coba teman-teman share deh. Kan kita banyak yang beberapa ya, tapi ya memang ujungnya kita tetap bisa menghandle itu gitu ya, meskipun dengan berbagai obstacle-nya gitu kan ya. Mungkin yang paling sering dihadapi ya Pak ya, itu kan kalau Indonesia kan negara kepulauan Pak ya, terkadang tuh pengiriman tuh pasti majority itu menggunakan kapal lah LCT ya. Jadi itu yang menjadi challenging mungkin ya, karena barang ini secara lead time memang kebanyakan tuh pasti di laut lah Pak ya, di setiap pengiriman seperti itu. Dan yang menjadi challenging itu ya pengalaman kami gitu ya, sempat beberapa waktu tuh karena cuaca buruk gitu Pak ya, sehingga kapal ini di dalam berlayar nih Pak. Sedangkan customer kita punya lead time yang memang harus dia sudah promise ke Boher gitu ya, kontraktor mining ini tanggal sekian nyampe unitnya. Mereka punya target cut off, punya target produksi gitu ya. Nah kita ketar-ketir tuh, nih nyampe kan gitu ya. Syukurnya sudah berjalan gitu ya. Ketika cuaca baik, kita langsung melakukan percepatan. Kita berkoordinasi dengan pihak kapal, pihak LCT, apa yang kita lakukan supaya ada percepatan. Bahkan di pelabuhan tujuan, apa yang kita harus lakukan untuk mempercepat proses bongkar gitu Pak ya. Dan akhirnya bisa tiba dengan tepat waktu gitu ya. Seperti itu Pak. Kalau dari saya sebenarnya intinya proyek itu kan ini Pak ya, perencanaan benar akan menghasilkan baik dan benar tuh Pak. Kalau benar sudah pasti baik, baik itu belum tentu benar kan gitu Pak ya. Ini lagi benar nih, lagi baik ini. Nah itu filsafat saya yang sering dipakai sama anak-anak gitu tuh. Apa namanya, perencanaan yang salah berarti kita merencanakan untuk gagal. Nah ketika kita berencana itu pasti akan banyak hambatan Pak, yang dibilang tadi Pak Jak. Gak mulus-mulus juga, kalau Pak Iman pasti ceritakan yang mulus. Pak Iman kan udah cukup dikusin dengan Ini proyek yang mana maksudnya? banyak kok cerita itu. Banyak. Cuman ya salah satu proyek ya ada ya kayak model dulu di Pulau Nipah gitu ya. Gitu kan ada yang lain. Nah jadi di mana kita harus bikin temporary jetty, di situ kita bermain sama cuaca. Nah, tapi di mana di situ diuji itu kalau ini para orang proyek ini yang tadi makanya saya bilang orang aneh, how to make critical decision in critical moment seperti itu. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Artinya Pak. Artinya. Bagaimana buat keputusan sulit di tengah kondisi sulit? Gitu ya. Gak betul dong kita nelpon Pak Iman malam-malam, Pak ini bagaimana? Seperti itu. Jadi itu salah satu proyek yang di situ Pak.
Jadi ya salah satunya banyak sebenarnya, cuman yang nggak diceritain ke Pak Iman. Pak Iman terima yang udah bersih kayaknya. Pemilihannya cepat jadi. Ya, oke, sharing. Ada lagi yang mau di-sharing? Siapa? Ada? Ya, kalau saya pernah bukan gagal gimana ya. Kita tuh pernah waktu itu project ke area Kalimantan Tengah gitu ya. Iya. Padahal itu kan ngelewatin sungai ya. Sungai itu kan tergantung sama hujan. Sebenarnya secara prosedur kita sudah teliti betul-betul, kita kumpulkan data itu sampai 13 tahun ke belakang. Jadi histori hujannya, histori airnya kita sudah berusaha maksimal untuk itu. Iya. Tapi ternyata alam berbicara lain. Iya. Mungkin karena entah global warming, entah apa ya. Sekarang kan kadang-kadang apa yang sudah kita prediksinya sampai 13 tahun pun bisa terjadi gagal. Iya. Tapi itulah CKB. Oke lah mundur gitu ya. Tapi kita tetap tanggung jawab sama customer. Kita harus selesaikan. Kita mau komitmen gitu. Jadi aman ya? Mungkin rugi sedikit tak apa. Customer nggak boleh kecewa gitu. Customer nggak boleh kecewa itu. Iya, kayak kita gitu. Ya, Kita akan selesaikan. Ya, apa customer yang sudah fokus kita- ya. Ya, kita kamu sulap semua. Iya, iya. Kira-kira. Tapi lebih bagus customer puas, kita nggak rugi dong. Iya, misalnya betul, gitu. betul. Iya, oke. Iya Pak, paling itu yang bisa kita sampaikan ya. Kalau yang lain sih masih ya so-so aja Pak, normal gitu ya. Ya beberapa hal ya naik turun Pak. Biasa project Pak. Pak, saya juga mau nanya nih, ini kan apa namanya kirim logistik, terus benda-bendanya besar-besar, pasti tingkat stresnya juga tinggi ya. Oh iya. Nah, kira-kira nih ada nggak kebiasaan yang teman-teman lakukan yang sekiranya itu bisa membuat lebih santai gitu, relax, Oh iya misalnya betul. nyanyi-nyanyi di Iya, atas pohon banyak. misalnya. Betul. Karena saya lebih memperhatikan itu. Iya. Karena kalau misalnya tim saya suka agak miring-miring dikit kepalanya gitu. Itu udah mulai stres nih gitu. Nah, itu harus kita ajak ngobrol gitu. Nah, biasanya teman-teman banyak tuh trik-triknya. Coba sebutin apa aja. Coba silakan. Ngapain Ya aja? sebenarnya emang ya. Kalau di proyek jangka panjang itu pasti yang masalah triknya itu mental memang. Mental itu benar-benar harus kita jaga. Betul. Kita tuh kadang-kadang begini. Kalau udah capek misalkan 2 minggu atau 3 minggu sekali kita sekedar lari pagi, Iya. lari sore sama teman-teman. Bareng-bareng, iya. Bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan. Iya. Bakar-bakar rumah ya. Jangan lah kalau itu. Bahaya, jangan. Nah, itu Bakar continue ayam tetap aja. kita lakukan gitu ya. Iya. Karena bagi saya, menurut saya itu sangat penting mental. Iya. Kalau mental terganggu, Tim ya. kerjaan akan terganggu. Iya, jadi teamwork di situ Jadi ada kita ya. harus tetap jaga mental. Nge-build tim ya. Khususnya untuk jangka panjang ya. Iya, betul. Kalau kata Gitu orang sih, itu Pak. tetap harus berusaha waras gitu. Waras. Kerja dolan ya dolan. Jadi kerja jalan-jalan. Iya. Oke. Kalau kami tuh di tim MOG mungkin kayak kemarin kita baru coba ya Lim ya, main bowling bareng Pak. Oh, main bowling. Kan, jadi selesai kerjaan udah stres gitu ya seharian, malam main bowling di Kelapa Gading gitu. Lumayan ya seperti itu. Biar agak jaga kekompakan juga gitu ya dan semuanya Pak seperti itu. Walaupun nggak kena ya Pak ya. Kasus saya kemarin ya, Mungkin karena saya berumur kali ya, jadi saya ngalah sama yang muda-muda seperti itu. Ya kayak yang dibilang Pak Ajis tadi Pak ya, setiap orang punya ada habitnya masing-masing. Kalau Pak Ajis kayak tadi, kalau kayak model kita, saya tuh kalau setiap pagi itu biasanya kalau kita model-model project jangka lama gitu Pak ya, biasanya saya keliling gitu Pak ya, ngeliat gimana nih anggota. Karena kan jenuh Pak, nunggu kalau lama-lama gitu loh Pak. Apalagi kalau Bapak co-hostnya ini, saya yakin bunuh diri. Orang nggak ada keramaian di sana gitu. Nah, Iya, Om Denny itu ya, langsung stres ya kayak di sana. stres Pak, benar. Iya, iya. Oke, Ya, terima kasih teman-teman. Ini saya mau nanya ke Zaki sekarang. Oke. Jadi ini SPM kan timnya sudah, Iya. saya pikir juga cukup solid gitu ya, Iya, Pak. dengan pengalaman selama ini gitu ya. Nah sekarang memandang ke depan nih apa nih yang kira-kira teman-teman di SPM nih menjadi impian gitu ya, ke depannya seperti apa SPM? Ya Pak, thank you. Saya ini mungkin masih sama seperti yang saya pernah sampaikan ke Bapak di beberapa tahun awal. Saya pengennya SPM itu jadi PT Pak, bukan jadi divisi lagi Pak, gitu ya. Jadi kita punya manage sesuatu sendiri gitu ya. Karena pandangan kita tadi, kalau tadi saya masih menganggapnya
Indonesia, Southeast Asia, bahkan kita udah bisa worldwide semua, ada orang-orang kita yang memang kita tempatkan di sana gitu Pak. Jadi menjadi anak perusahaan lagi buat CKB, itu sih mimpi saya ke depan gitu Pak. Ya mungkin kecil Pak, tapi dampaknya mungkin luar biasa. Mungkin kecil tapi dampaknya luar biasa. Ini bagus. Bisa kita renungkan bersama. Oke, siap. Bisa renungkan bersama. Ayo ya. Terima kasih teman-teman. Oke. Ya, terima kasih Zaki. Nah itu tadi obrolan kita tentang Mission Possible dengan tim Special Project CKB Logistik. Ini banyak insight dan sharing tadi dari teman-teman mengenai dunia logistik, terutama di project logistik, mulai dari tantangan, keterbatasan infrastruktur, dinamika regulasi sampai dengan kebutuhan konsumen yang makin cepat dan beragam. Untuk itu semangat warrior harus tetap terjaga dengan dalam diri kita. Memang dibutuhkan semangat warrior supaya memastikan bahwa apa yang tadi disampaikan, apa yang di area dan semua kegiatan tadi itu benar-benar harus orang-orang yang tangguh ya. Jadi strategi utama dalam menghadapi tantangan, adaptasi, efisiensi dan inovasi melalui pemanfaatan teknologi. Tadi kita bersama juga sudah pakai handheld ya. Yes, betul Pak. Dan pengelolaan sumber daya yang tepat. Dan yang paling penting kita belajar bahwa keberhasilan yang ada saat ini bukan hanya tentang mengantar barang dari satu titik ke titik yang lain, tapi juga bagaimana menjaga kepercayaan, membangun kolaborasi, dan berpikir kreatif dalam mencari solusi. Jadi sekali lagi, terima kasih buat Zaki, buat teman-teman di Logistik semua. Sama-sama. Podcastnya hari ini. Yes, udah berbagi cerita juga ya Pak, jadi kita tahu seperti apa ya. Kita juga pengen ingetin untuk yang sedang menyaksikan saat ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Pak, dan follow juga gitu ya. Baik kalau gitu, jangan lupa tonton di YouTube-nya adalah CKB Logistik. Tonton yang banyak, habis-habisin kuotanya. Ya. Kalau ini berhasil, ini katanya bakal dibikin seminggu 4 kali ya. Gempor kapan kerja deh. Itu kerjanya udah di YouTube. Yes, YouTube-nya CKB TV Pak. Oh, divisi baru. YouTube. Divisi baru. Oke. Ya kalau di itu Pak, Kita nah nanti juga katanya Pak, ini bakal ada TV juga Pak. Begitu. Kita akan bikin TV. Nah kebetulan saya tetap security. Dengan TV-nya. Ya kalau gitu Pak, mungkin terakhir kita mau INL lagi sekali lagi. Boleh? boleh. Siap. Oke. Kita yang semangat ya. Oke. CKB Warrior, berani, berjuang, menang. Luar biasa. Kalau gitu terima kasih dan sampai jumpa. Tepuk tangan. Tepuk tangan.